Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bimbingan Konseling Islam 4A Akan memberikan penjelasan mengenai materi. Kenakalan remaja. Silakan disimak videonya berikut ini. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat kenakalan remaja dan arti perkelahian antar kelompok. Anak-anak remaja yang ikut-ikutan mengambil bagian aksi-aksi perkelahian beramai-ramai antar geng dan antar sekolah yang seringkali secara tidak sadar melakukan tindakan kriminal dan antisosial. Pada umumnya, mereka adalah anak-anak normal yang berasal dari keluarga yang baik. Mereka merasa tidak mendapatkan kasih sayang lebih dari keluarganya dan merasa tersisih dalam lingkungan masyarakat. Namun, saat berada di dalam gengnya, mereka merasa sangat berarti. Di dalam gengnya itu, mereka mencari segala sesuatu yang mereka tidak peroleh di dalam keluarganya maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya. Di tengah keluarganya, mereka merasa tidak dihargai, tidak menemukan kasih sayang, dan posisi sosial yang mantap, serta tidak menemukan ideal dan tujuan hidup yang jelas untuk melakukan aksi-aksi bersama. Hubungan dengan orang tua dan saudara-saudaranya di rumah sangat longgar, sehingga membuat mereka merasa tidak betah untuk tinggal di rumah. Lagi pula di mata mereka, masyarakat di sekitarnya tampak tidak bersahabat, bahkan cenderung menekan, selalu melarang dan menghukum mereka saja. Dengan begitu, anak-anak remaja itu merasa kesepian, marah, bingung, serta sengsara batinnya, sebab mereka merasa keinginannya dihalang dan dihambat. Anak-anak muda yang merasa senasib karena ditolak oleh masyarakat secara otomatis lalu menggerombol dan mencari dukungan moral. Karena itulah maka gerombolan anak muda ini senang berkelahi atau melakukan perang antar kelompok supaya lebih nampak dan menonjolkan egonya. Pada awalnya, geng kriminal ini merupakan kelompok bermain yang dinamis, permainan yang bersifat netral, baik, dan menyenangkan. Kemudian ditransformasikan dalam aksi eksperimental bersama yang berbahaya dan sering mengganggu atau merugikan orang lain. Pada akhirnya, kegiatan itu ditingkatkan menjadi perbuatan kriminal. Sekian penjelasan dari saya. Modernisasi yang kita alami sekarang hampir berlangsung dalam segala bidang yang banyak membawa pengaruh dalam pola kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Modernisasi tersebut merombak struktur masyarakat dan norma yang mengatur pola kehidupan. Karena adanya perubahan-perubahan tersebut, maka timbullah konflik antar remaja dan orang tua. Karena norma yang mengatur hubungan orang tua, keluarga modern demokratis. Karena norma yang mengatur hubungan orang tua dan remaja telah berubah, atau keluarga tradisional submisif atau patuh menjurus ke hubungan keluarga modern demokratis, maka orang tua menilai telah terjadi penyimpangan terhadap nilai. Perubahan norma dalam masyarakat dapat menggoyahkan kehidupan keluarga dan ketidakstabilan dalam keluarga. Gejala kenakalan baru menampakkan diri di dalam kota, karena kota memiliki faktor yang lebih menciptakan kondisi timbulnya gejolak kenakalan. Faktor yang lebih menciptakan kondisi kenakalan seperti kontrol sosial yang rendah, norma yang cepat berubah, perangsang bertindak asusila atau stimbat, nightclub, lokalisasi, dan sebagainya. Faktor tersebut belum menyusup ke daerah pedesaan sehingga masalah kenakalan remaja belum dipermasalahkan di desa. Kenakalan remaja ini disebut juvenile delinquent, yang dilembagakan pengadilan Amerika, yang dirumuskan. Berdasarkan rumusan ini, kita dapat menggarisbawahi A. Bahwa anak harus berumur 21 tahun, dan B. Termasuk yurisdiksi pengadilan anak. Kedua faktor inilah yang menentukan status seorang menjadi juvenile delinquent. Juvenile
yaitu Young Person, dan delinquent yaitu Doing Wrong. Sekarang timbul pertanyaan, apa istilah bahasa Indonesia untuk menggambarkan juvenile delinquent di Amerika itu? Tepatkah kata-kata kenakalan remaja, kejahatan remaja, atau kenakalan kejahatan anak? Untuk itu perlu kiranya kita meneliti kata-kata tersebut. Dalam KUHP pasal 489 digunakan kata kenakalan sebagai terjemahan Baladigheid atau bahasa Belanda yang berarti semua perbuatan orang yang berlawanan dengan ketertiban umum ditunjukkan pada orang, binatang, dan barang yang dapat menimbulkan bahaya kerugian, kesusahan yang tidak dapat dikenakan salah satu pasal KUHP. Dengan kata lain, semua tindakan yang tidak dapat dikenakan salah satu pasal KUHP. Dengan kata seperti diketahui bahwa kejahatan merupakan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan antisosial yang dibuat oleh negara dipidana. Dilihat dari hukum pidana bahwa sesuatu kejahatan harus mengandung unsur 1. Perbuatan manusia, 2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum. Di dalam lingkungan keluarga, si remaja masih dianggap anak-anak, sedangkan si remaja menilai dirinya bukan lagi anak-anak, tetapi remaja atau dewasa. Hal ini menimbulkan ketidaksenangan remaja sehingga ia berontak, lalu mencari iklim di luar lingkungan keluarga yang tidak jarang bertemu dengan kawan senasib. Mereka yang senasib mengadakan perkumpulan dan tiap anggota tunduk kepada norma kelompok. Karena mereka juga menghayati pertambahan kekuatan fisik, maka sering mendemonstrasikan, mengajak berkelahi, malahan melanggar hukum, minum narkotik. Jadi, tindakan antisosial yang mereka lakukan sebenarnya hanya sekedar pamer kekuatan fisik atau proklamasi eksistensinya. Atas dasar itulah kita tidak dapat mengklasifikasikan tingkah laku remaja tersebut sebagai kejahatan karena tingkah laku tersebut tidak memiliki unsur kejahatan, tetapi kenakalan, atau bukan dalam arti Baladigheid pasal 489 KUHP. Adapun sebab-sebab yang ditimbulkan kenakalan ini dapat diklasifikasikan kepada yaitu 1. Faktor intreen, yaitu cacat keturunan yang bersifat biologis atau psikis. B. Lemahnya kontrol diri serta persepsi sosial. Dan C. Ketidakmampuan penyesuaian diri terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif. Lalu ada faktor ekstern. Yang pertama, rasa cinta dari orang tua dan lingkungan. B. Kurangnya penghargaan terhadap remaja dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Hal ini hubungannya erat dengan tindakan dialog antara ketiga lingkungan pendidikan. Lalu yang C, kurangnya sarana penyaluran waktu senggang. Hal ini berhubungan dengan ketidakfahaman pejabat yang berwenang mendirikan taman kreasi. Sering pejabat mendirikan gedung sehingga tempat rekreasi itu tidak lagi ada. Lalu, selain itu masih ada faktor positifnya, yaitu masih adanya pengakuan akan peranan norma agama, norma pergaulan yang hidup dalam masyarakat oleh remaja maupun lingkungan sosial. Hal ini berkaitan dengan pendarah dagingan norma agama dari keluarga akan mencegah remaja berbuat nakal. Lalu, daya tahan masih kuat terhadap pengaruh negatif perkembangan masyarakat. Tidak semua orang yang rendah ekonominya langsung bertindak menodong atau merampok. Lalu ada faktor negatif. Yang pertama itu ada keadaan ekonomi yang semakin menurun atau krisis ekonomi. Lalu kemajuan teknologi yang pesat tidak dapat diimbangi dengan kesiapan mental masyarakat. Hal ini bisa membuat orang menderita neurosa. Lalu perkembangan teknologi massa membuat segera orang tergiur ke dalam kehidupan yang terbian di negara barat yang menurut norma kita tidak baik. Dunia hipis menjalar ke dunia ketiga. Lalu di kenakalan remaja ini ada juga usaha-usaha penanggulangannya sebagai berikut.
pertama itu ada pencegahan preventif, yaitu usaha pencegahan yang bersifat umum, pemberian pendidikan frontal kepada ibu atau calon ibu, pemberian pendidikan agama mental kepada remaja, pemberian pendidikan yang bersifat peningkatan keterampilan dan peningkatan kecerdasan dalam lingkungan keluarga. Lalu yang B, usaha perbaikan lingkungan serta kondisi sosial ke arah yang membantu terciptanya pertumbuhan remaja yang sehat, psikis dan psikis. Hal ini menyangkut perbaikan keluarga, sekolah, masyarakat. Kita akui bahwa tidak semua pengaruh dari lingkungan bersemi dalam individu remaja, tetapi sangat tepat tindakan kita menghindari daripada mengobati. Penempatan steam bath, nightclub di tempat hal yang perlu mendapat perhatian semua lapisan masyarakat, terutama pemerintah. Lalu ada usaha penindakan atau represif. Usaha represif ini bisa dihindari bila sejak dini kita sudah mengadakan antisipasi. Tetapi pemerintah sering mendahulukan kenaikan pendapatan peningkatan pajak agar banyak uang untuk kas negara. Baiklah, hal itu dilakukan. Akan tetapi jangan lupa akan pembinaan remaja. Reduksi tidak akan bernilai sama dengan nilai sebelumnya. Oleh karena itu, tindakan represif seperti razia, pengusutan, dikembalikan ke keluarga, diajukan ke pengadilan sebaiknya sejak dini hari dihindari. Itu yang ketiga ada usaha khusus atau rehabilitasi. Dalam pembinaan khusus ini berperan psikiater, psikolog, pedagog, social worker, dan sosiatri. Lembaga sosial yang bergerak dalam bidang ini sebaiknya melengkapi ahli-ahli ini agar penanganannya betul berdasarkan ilmiah. Pembahasan yang pertama dimulai dari definisi juvenile delinquency. Juvenile berasal dari kata Latin juvenilis yang artinya anak muda, ciri karakteristik pada masa muda. Sedangkan delinquen berasal dari bahasa Latin delinquere yang artinya terabaikan atau mengabaikan. Secara keseluruhan, juvenile delinquency adalah perilaku jahat atau kejahatan remaja merupakan sakit atau patologi secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Pembahasan yang kedua yaitu pemahaman dan pendekatan secara humanitar terhadap juvenile delinquency dilakukan atas dasar beberapa pertimbangan berikut. Yang pertama didasarkan atas pandangan hidup dan falsafah hidup kemanusiaan atau humaniter terhadap pribadi anak-anak dan para remaja. Yang kedua, kebutuhan akan perawatan dan perlindungan terhadap anak-anak dan remaja yang nakal, bermasalah dan jadi masalah sosial disebabkan oleh ketidakdewasaan mereka. Yang ketiga, untuk menggolongkan anak dan remaja delinquent tersebut ke dalam satu kategori yang berbeda dengan kategori kriminalitas remaja. Yang keempat, untuk menerapkan prosedur peradilan, penghukuman, penyembuhan dan rehabilitasi khusus. Yang kelima, adanya tugas orang tua khususnya oleh negara untuk ikut bertanggung jawab memikul beban memelihara dan melindungi anak-anak para remaja yang terhalang proses perkembangan mentalnya dan cacat secara sosial. Pembahasan yang ketiga, delinquen merupakan produk konstitusi mental serta emosi yang sangat labil dan defektif sebagai akibat dari proses pengondisian lingkungan buruk terhadap pribadi anak yang dilakukan oleh anak muda tanggung usia, puber, dan adolescence. Wujud perilaku delinquen antara lain, yang pertama ada kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu lingkungan sekitarnya. Yang kedua, perilaku ugal-ugalan. Yang ketiga, perkelahian antar geng. Yang keempat, membolos sekolah. Yang kelima, kriminalitas anak remaja antara lain berupa perbuatan mengancam, diantaranya delinkuensi individual, situasional, sistematik, dan kumulatif. Delinkuensi individual
Tingkah laku kriminal anak merupakan gejala personal atau individual dengan ciri khas jahat disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku seperti psikopat, psikotis, neurotis, dan antisosial yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kondisi kultural. Biasanya mereka mempunyai kelainan jasmanilah dan mental yang dibawa sejak lahir. Kelainan ini merupakan diferensiasi biologis yang membatasi atau merusak kualitas-kualitas fisik dan psikisnya. Yang kedua ada delinkuensi situasional. Delinkuensi ini dilakukan oleh anak yang normal, namun mereka dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial, dan tekanan lingkungan yang semuanya memberikan pengaruh, menekan atau memaksa pada pembentukan perilaku buruk. Yang ketiga ada delinkuensi sistematik. Di kemudian hari, perbuatan kriminal anak-anak remaja tersebut disistematisir dalam bentuk satu organisasi, yaitu geng. Kumpulan tingkah laku yang disistematisir itu disertai pengaturan status sosial, peranan tertentu, nilai-nilai, rite-rite, norma-norma, rasa kebanggaan, dan moral yang berbeda dengan yang umum berlaku. Yang keempat ada delinkuensi kumulatif. Situasi sosial dan kondisi kultural buruk yang repetitif, terus-menerus, dan berlangsung berulang kali itu dapat mengintensifkan perbuatan kejahatan remaja sehingga menjadi kumulatif sifatnya, yaitu terdapat di mana-mana, di hampir semua ibu kota, di kota-kota, bahkan di pedesaan pinggiran sekalipun. Secara kumulatif, gejala tadi menyebar luas di tengah masyarakat, lalu menjadi fenomena disorganisasi atau disintegrasi sosial dengan subkultur delinkuan di tengah kebudayaan suatu bangsa. Anak-anak remaja itu tadi menjadi jahat dan agresif disebabkan oleh lokasi tempat tinggal yang terlalu padat sehingga banyak yang menjadi kanibal dan mengalami polusi jiwani. Semua itu berlangsung melalui proses identifikasi imitasi atau peniruan. Yang keenam, berpesta pora. Yang ketujuh, perkosaan dan agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif seksual. Yang ke-8, kecanduan dan ketagihan barang terlarang seperti narkotika, minuman keras, dan obat bius. Dan tentu saja masih banyak bentuk kriminal lainnya. Pembahasan keempat yaitu teori mengenai sebab terjadinya juvenile delinkuensi. Teori yang pertama ada teori biologis. Tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmanilah seseorang. Juga dapat cacat jasmanilah yang dibawa sejak lahir. Teori yang kedua ada teori psikogenis. Teori ini menekankan sebab-sebab tingkah laku delinkuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwaannya. Teori yang ketiga ada teori sosiogenis. Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku delinkuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sifat-sifat psikologis serta sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, dan peranan sosial. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya, partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya. Dalam penentuan konsep diri tadi, yang penting ialah simbionisasi diri atau penamaan diri. Teori yang keempat, teori subkultur delinkuensi. Menurut teori ini, sumber juvenile delinkuensi ialah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya atau subkultur yang khas dari lingkungan familial, tetangga, dan masyarakat yang dialami oleh para remaja delinkuen tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain ialah yang pertama punya populasi yang padat, yang kedua status sosial ekonomis penghuninya rendah, yang ketiga kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk,
Yang keempat, disorganisasi familiar dan sosial bertingkat tinggi. Karena itu, sumber utama kemunculan kejahatan remaja ini ialah subkultur delinkuen dan dalam konteks yang lebih luas dari kehidupan masyarakat slum. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai kenakalan remaja pada pengaruh keluarga terhadap kemunculan kenakalan remaja. Nah, nomor 1, struktur keluarga yang berantakan dan kriminal. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi primer bagi perkembangan anak, sedangkan lingkungan dan sekolah merupakan faktor pendukung pada perkembangan anak. Karena itu, baik buruknya pertumbuhan kepribadian anak sangat terpengaruh oleh struktur keluarga, masyarakat sekitar, dan lingkungan sekitar. Kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak dan para remaja pada umumnya merupakan produk dari konstitusi defektif mental orang tua, anggota keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar, ditambah dengan nafsu primitif agresivitas yang tidak terkendali, yang semua itu mempengaruhi mental dan kehidupan perasaan anak-anak muda yang belum matang dan sangat labil. Yang di kemudian hari, proses ini berkembang menjadi bentuk defektif secara mental sebagai akibat dari proses pengkondisian oleh lingkungan sosial yang buruk dan jahat. Pada umumnya, kenakalan remaja merupakan mekanisme untuk mendapatkan pengakuan terhadap egonya, di samping dipakai sebagai kompensasi pembalasan terhadap perasaan minder yang ingin ditembusnya dengan tingkah laku yang sok hebat dan aneh-aneh. Lewat semua perbuatan tersebut, mereka ingin tampak menonjol dan dikenal oleh orang banyak. Lalu di samping itu, kriminalitas remaja ini pada umumnya adalah akibat dari kegagalan sistem pengontrolan diri, yaitu gagal mengawasi dan mengatur perbuatan instinktif mereka. Jadi merupakan produk ketidakmampuan anak yang disalurkan dalam perbuatan jahat. Kenakalan remaja bukan merupakan peristiwa herediter, bukan merupakan warisan bawaan sejak lahir. Banyak bukti menyatakan bahwa tingkah laku kriminal orang tua serta anggota keluarga lainnya memberikan dampak menular dan infeksius pada jiwa anak-anak. Anak-anak mengoper dan kejangkitan sifat-sifat yang tidak susila dari orang tua dan orang-orang dewasa. Dengan kata, tingkah laku kriminal orang tua mudah sekali menular kepada anak-anaknya. Lebih jauh lagi, perilaku ini sangat gampang dioper kepada anak-anaknya. Saya berikan contoh seperti, anggaplah bahwa orang tua anak tersebut memiliki sifat temperamen. Nah, lalu keluarga mereka sama-sama, antara ibu dan ayah mereka sama-sama sering melakukan hal-hal yang tidak terkendali seperti berkelahi di depan anaknya, beradu mulut di depan anaknya, sehingga anak tersebut merekam dan menganggap itu semua merupakan hal yang biasa. Pada banyak kasus, remaja delinkulen yang menjadi anggota geng dan gejala gangguan tingkah laku itu dapat kita telusuri sebabnya, yaitu pribadi ibu dan ayahnya. Lalu selanjutnya ada variasi ekologis dan semakin melemahnya kontrol orang dewasa dengan pengaruh paham individualisme. Yang pertama, variasi ekologis. Memang tidak selalu terjadi bahwa bagian-bagian kota yang paling padat populasinya itu memiliki kasus kenakalan remaja, tetapi kenakalan remaja pasti terdapat di bagian-bagian tertentu dari kota. Misalnya, di daerah-daerah yang sangat rawan secara politis dan keamanan, juga daerah-daerah semi-urban atau pinggiran, dan wilayah yang dekat dengan pusat perkotaan yang mempunyai tingkat kejahatan paling tinggi, jika dibanding dengan daerah yang jauh dari pusat kota. Di samping itu, daerah dibanding dengan daerah yang jauh dari pusat kota, pemukiman baru yang tradisional sifatnya dan dihuni oleh penduduk dari kelas sosial rendah dengan fasilitas fisik yang sangat minim, pada umumnya juga mengandung banyak kasus pengangguran dan kejahatan anak remaja. Selanjutnya, seringkali terjadi kesenjangan yang mencolok di antar kelas orang-orang yang kaya yang lebih menguasai daerah perdagangan dan perbankan dengan kelas sosial ekonomis rendah yang menghuni daerah pinggiran di daerah perkotaan. 2. Melemahnya kontrol orang dewasa, paham individualisme atau kehilangan relatif, dan pembentukan geng-geng. Kondisi sosial yang patologis telah menyebabkan kontrol orang dewasa terhadap para remaja jadi semakin berkurang. Maka sumber utamanya pada hakikatnya bukanlah masalah yang patologisnya, akan tetapi faktor kecepatan perubahan sosial sehingga terjadi banyak kelabilan dan sektor politik, ekonomi, politik, pendidikan, lingkungan keluarga, dan lembaga-lembaga sosial di tengah masyarakat. Karena itu, norma, kontrol, dan sanksi sosial
menuai semakin melemah, yang membawa akibat anak-anak dan para remaja menjadi semakin binal dan tidak terkontrol, juga tidak terkendali. Semua bentuk perubahan dalam struktur sosial itu sangat mempengaruhi pola hidup individu dalam masyarakat kontemporer ini. Namun, tampak paling besar ialah pengaruhnya pada kaum remaja, karena usia ini merupakan periode transisi penuh badai dalam kehidupan. Dengan sengaja mereka menjauhi pergaulan normal dan sistem pendidikan formal yang semula diikuti, kemudian mereka merasakan satu kebutuhan untuk memainkan peranan sosial baru yang unik, dengan mengadakan kesibukan baru, yaitu melakukan tindak kejahatan. Menjadi gelisah dan risau juga tidak hanyut secara sosial di tengah pusaran modernitas di kota-kota besar. Dalam geng-geng anak muda, mengembangkan solidaritas keremajaan yang antisosial sifatnya disebabkan oleh perasaan tidak puas terhadap kondisi lingkungan dan kewibawaan orang dewasa. Maka dalam masyarakat modern ini sangat dimungkinkan untuk munculnya geng-geng anak-anak berandal, karena anak-anak tidak dalam kondisi terawasi dan dalam situasi sedemikian banyak orang yang mengalami proses depersonalisasi. Di samping itu, kontrol sosial dan tradisi juga banyak kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya, nafsu manusia modern untuk berkompetisi guna mencapai sukses materi menjadi semakin menanjak. Keadaan sedemikian ini jelas memberikan banyak tekanan batin pada setiap anggota masyarakat. 3. Perbedaan rural yang urban dan perbedaan ekonomis. Jumlah remaja delinkuan di kalangan masyarakat tani di desa sedikit sekali jika dibandingkan dengan remaja kriminal yang ada di kota, khususnya kota besar dan ibu kota. Perbandingan jumlah tersebut kira-kira 1:10. Semakin besar emosi, pelekatan, dan masif bersatu para anggota masyarakat desa itu, semakin berkurang pula kasus delinkuensi di kalangan remajanya. Hal ini ditambah pula dengan ketatnya kontrol sosial dan besarnya kohesi di antara lembaga penegak hukum dan keamanan dengan penduduk desa, yaitu polisi, LKMD, Kodim, dan Koramil. Dengan sendirinya, anak-anak remaja miskin ini kurang memiliki bekal untuk berkompetensi melawan para remaja dari kelas sosial ekonomis menengah dan tinggi. Hidupnya selalu menghayati status tanpa privilege dan menghadapi banyak sekali rintangan fisik maupun psikis untuk menegakkan harga diri, terutama sesekali mereka menemui banyak hambatan dalam memperoleh objek yang diinginkan dengan jalan yang wajar. Mereka lalu bergabung dalam geng kriminal itu. Dan anak yang bermasalah ini akrab berkumpul, saling menghibur, dan bersama-sama melakukan operasi-operasi kejahatan di tengah masyarakat. Dengan demikian, kita dapat pahami bahwa masalah inti anak remaja delinkuan yang berasal dari kelas sosial ekonomis yang rendah itu ialah kesusahan dan kepedihan hati mereka karena tidak mampu bersaing bebas melawan kelompok pemuda yang kaya di tengah masyarakat ramai, disebabkan oleh kurangnya privilege dan fasilitas materi. Lalu lanjut, kenakalan remaja dan kegemaran berkelahi secara massal di kota-kota besar. Dimulai dari pembentukan geng-geng yang sudah saya sebutkan tadi, mereka merasa bahwa mereka itu berkuasa dan menganggap geng-geng lainnya tidak lain tidak bukan merupakan saingannya, sehingga muncul perkelahian antara geng di kota-kota besar. Pada umumnya, geng kriminal pada awalnya merupakan kelompok bermain yang dinamis, permainan yang mula-mulanya bersifat netral, yang baik, menyenangkan, kemudian ditransformasikan dalam aksi eksperimental bersama yang berbahaya dan sering mengganggu atau merugikan orang lain. Pada akhirnya, kegiatan tadi ditingkatkan menjadi perbuatan kriminal. Dengan semakin meningkatnya kegiatan bersama dalam bentuk keberandalan dan kejahatan itu, mereka lalu menentukan padang perburuan atau teritorium operasionalnya sendiri, menggunakan tata kerja yang lebih sistematis dan biasanya keluar dalam bentuk perkelahian kelompok. Aksi sedemikian ini khususnya bertujuan untuk mendapatkan nama atau menjunjung tinggi nama kelompok dengan dalih nama sekolah. Hal-hal yang tidak terkendali seperti berkelahi di depan anaknya, beradu mulut di depan anaknya, sehingga anak tersebut merekam dan menganggap itu semua merupakan hal yang biasa dan merupakan salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan. Dia akan menganggap bahwa itu merupakan hal yang biasa dan akan melakukan hal yang sama pula ketika ia mengalaminya juga. Kualitas rumah tangga atau kehidupan keluarga jelas memainkan peranan paling besar dalam membentuk kepribadian remaja. Misalnya, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah dan ibu, perceraian di antara bapak dengan ibu, hidup terpisah, poligami, ayah yang mempunyai simpanan atau istri, keluarga yang diliputi oleh konflik keras. Semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan kenakalan remaja. Berikut sebab-sebabnya akan saya jelaskan. Pertama, anak kurang mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan tuntutan pendidikan orang tua, terutama bimbingan ayah, karena ayah dan ibunya masing-masing sibuk mengurusi permasalahan serta konflik batin sendiri. Lalu yang kedua,
kebutuhan fisik maupun psikis anak remaja menjadi tidak terpenuhi. Keinginan dan harapan anak-anak tidak bisa tersalur dengan memuaskan atau tidak mendapatkan kompensasinya. Lalu yang ketiga ada anak-anak tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup susila. Mereka tidak dibiasakan dan dengan disiplin dan kontrol diri yang baik. Sebagai akibat ketiga bentuk pengabaian di atas, anak akan menjadi bingung, risau, sedih, dan malu, sering diliputi perasaan dendam dan benci, sehingga anak akan menjadi kacau dan liar. Di kemudian hari, mereka mencari kompensasi bagi kerisauan batin sendiri di luar lingkungan keluarga, yaitu anggota dari suatu geng kriminal, lalu melakukan banyak perbuatan berandalan dan kriminal. Dengan kata mudahnya, para remaja yang kekurangan perhatian akan melakukan hal-hal yang negatif seperti kriminal tersebut untuk mendapatkan pengakuan dan mendapatkan perhatian dari orang-orang sekitarnya. Nah, dengan kata lain, itu usaha mereka untuk menarik perhatiannya. Lalu, kenapa ke arah kriminal? Karena mereka meluapkan dendam, risau, dan sedih mereka ke dalam hal-hal yang negatif. Mereka tidak bisa berpikir lebih jernih karena mereka sudah mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan yang mereka dapati dalam kehidupan inti mereka. Lalu lanjut yang kedua ada ayah dan ibu yang abnormal dan dampak negatifnya. Pada banyak kasus remaja di lingkungan yang menjadi anggota geng dan gejala gangguan tingkah laku itu dapat kita telusuri sebabnya, yaitu pribadi ibu dan ayahnya. Lalu selanjutnya ada variasi ekologis dan semakin melemahnya kewibawaan orang dewasa. Maka dalam masyarakat modern ini sangat dimungkinkan untuk munculnya geng-geng anak-anak berandal karena anak-anak tidak dalam kondisi terawasi dan terkontrol secara baik oleh orang dewasa. Dapat dimengerti bahwa masyarakat dengan kebudayaan kemiskinan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi dan sangat minim fasilitas fisiknya ditambah dengan banyak kasus penyakit dan pengangguran dapat memberikan tekanan-tekanan tertentu. Juga memberikan rancangan kuat kepada anak-anak untuk menjadi delinkulen. Anak muda dari kelas menengah terutama sekali yang terdapat di kota-kota besar dan metropoli biasanya memiliki banyak waktu kosong untuk mengisi waktu luang mereka. Banyak menyibukkan diri dengan kegiatan iseng, kebut-kebutan di jalan raya, mabuk-mabukan, menggunakan macam-macam obat bius, geng anak nakal. Di tengah geng ini, para remaja bisa mendapatkan kompensasi bagi kekecewaannya, bahkan memperoleh kepuasan dari kawan sebayanya. Mereka merasa mendapatkan bantuan material, dukungan moral, dan status sosial, dan perlindungan dari anggota kelompoknya. Dalam kondisi demikian, anak-anak remaja itu mendapatkan keberanian untuk bereksperimen dalam bentuk tindakan kriminal, dan pada akhirnya mereka benar-benar menjadi kriminal. 1. Produk pergolakan sosial. Pada saat-saat gawat, penuh perubahan serta perjungkir-balikan nilai-nilai moral dan banyaknya berlangsung proses erosi di segala bidang kehidupan, sikap dan tingkah laku manusia juga banyak yang ikut berubah. Dalam sikap demikian, orang cenderung memakai cara sendiri dalam usaha mencapai tujuan yang ia inginkan. Terjadilah banyak penyimpangan tingkah laku dan perbuatan kriminal, khususnya yang dilakukan oleh anak-anak remaja dan orang-orang yang muda. Mengalami proses erosi pula, ibu-ibu menjadi kurang berminat pada pendidikan anak-anaknya dan kewibawaan ayah jadi runtuh. Hal ini disebabkan karena ayah dan ibu masing-masing mempunyai kesibukan, aktivitas, dan profesi sendiri. Sebagai akibatnya, struktur keluarga mengalami banyak keretakan, bahkan pecah berantakan, menjadi atomistis, dan mengalami anomi. Setiap anggota keluarga, inklusif anak-anak remajanya, masing-masing memakai pola kebiasaan sendiri, tidak mengindahkan kepentingan anggota keluarga lain dan kekompakan dalam keluarga. Pola hidup sedemikian inilah yang banyak mendorong anak-anak remaja menjadi liar, tidak terkendali, dan pada akhirnya mereka menjadi delinkulen. 2. Ada frustasi, depersonalitas, dan anomali pada periode sivilisasi modern. Dalam sivilisasi masyarakat modern dan berkat proses industrialisasiannya, orang dapat menikmati hidup sejahtera dalam iklim sosial penuh kemakmuran dan kecepatan perubahan. Namun disebabkan oleh banyak dan pesatnya perubahan tadi, orang bergerak di tengah-tengah struktur masyarakat yang terpecah-pecah. Dalam situasi sedemikian banyak orang yang mengalami proses Kenakalan remaja adalah semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang lain di sekitarnya. Para ahli pendidikan berpendapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia 13 sampai 18 tahun. Pada usia tersebut seorang sudah melampaui masa kanak-kanak.
namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia masih berada di masa transisi. Kita masuk ke faktor penyebab kenakalan remaja. Faktor penyebab kenakalan remaja ini ada dua klasifikasi, faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini bisa berbentuk dari cacat keturunan yang bersifat biologis ataupun psikis. Ya, yang selanjutnya faktor penyebab kenakalan remaja. Nah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan seorang remaja melakukan kenakalan? Ada dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal ini ada beberapa. Yang pertama, contohnya saja krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja terjadinya dua bentuk integrasi, yaitu yang pertama, terbentuknya perasaan akan konsisten dalam kehidupannya. Yang kedua, yaitu tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi. Kita masuk langsung ke eksternalnya. Faktor eksternalnya yaitu keluarga. Bisa menjadi perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antara anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah satu di keluarga, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Berikutnya ada faktor lainnya yang bisa memicu kenakalan remaja, yaitu yang pertama, cacat keturunan yang bersifat biologis ataupun psikis. Yang kedua, pembawaan negatif yang mengarah pada perbuatan nakal. Yang ketiga, tidak ada kegemaran, tidak memiliki hobi yang sehat. Selanjutnya, rasa cinta dari orang tua dan lingkungan. Yang kelima, menurunnya wibawa orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat. Yang terakhir yaitu kekurangannya sarana penyuluhan waktu. Langsung saja kita masuk ke bentuk-bentuk kenakalan remaja. Bentuk kenakalan remaja ini ada 3 bagian, yaitu kenakalan remaja mempunyai tujuan rasionalisasi, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain. Yang ketiga, teori sosiogenis. Teori ini yaitu mencoba mencari penyebab kenakalan remaja pada faktor lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Yang terakhir yaitu teori subkultur atau pola budaya. Subkultur ini delinquen mengaitkan sistem nilai, kepercayaan atau keyakinan, ambisi-ambisi tertentu. Misalnya, ambisi material, hidup, bersantai, pola kriminal, relasi heteroseksual bebas, dan lain sebagainya. Ada beberapa kenakalan remaja, yaitu kenakalan remaja, tawuran pelajar, atau perkelahian antar kelompok. Tawuran antar remaja ini merupakan perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Tawuran ini semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng kelompok anak muda. Tawuran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tawuran antar pelajar, tawuran satu sekolah melawan satu perguruan yang di dalamnya terdapat beberapa jenis sekolah. Yang ketiga, tawuran antar pelajar yang sifatnya dipicu oleh situasi dan kondisi tertentu. Kenakalan remaja yang selanjutnya itu kenakalan remaja geng motor. Geng motor ini sesuatu yang merupakan salah satu fenomena masalah sosial yang berhubungan erat dengan persoalan kesulitan remaja dalam melakukan adaptasi dengan lingkungan keluarga ataupun masyarakat. Yang terakhir yaitu teori subkultur atau pola budaya. Subkultur ini delinquen mengaitkan sistem nilai, kepercayaan atau keyakinan, ambisi-ambisi tertentu. Misalnya, ambisi material, hidup, bersantai,
pola kriminal, relasi heteroseksual bebas, dan lain sebagainya. Ada beberapa kenakalan remaja, yaitu kenakalan remaja, tawuran pelajar, atau perkelahian antar kelompok. Tawuran antar remaja ini merupakan perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok remaja. Tawuran ini semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng kelompok anak muda. Tawuran terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tawuran antar pelajar, tawuran satu sekolah melawan satu perguruan yang di dalamnya terdapat beberapa jenis sekolah. Yang ketiga, tawuran antar pelajar yang sifatnya dipicu oleh situasi dan kondisi tertentu. Kenakalan remaja yang selanjutnya itu kenakalan remaja geng motor. Geng motor ini sesuatu yang merupakan salah satu fenomena masalah sosial yang berhubungan erat dengan persoalan kesulitan remaja dalam melakukan adaptasi dengan modernisasi, baik dari aspek kemunculannya, karakter anggotanya, maupun sejenis kegiatan. Faktor penyebab geng motor muncul ini ada beberapa yang dipenuhi kebutuhannya, yaitu yang pertama, kebutuhan bentuk kenakalan remaja ini ada 3 bagian, yaitu kenakalan remaja mempunyai tujuan yang sosial. Kenakalan remaja mempunyai tujuan sosial ini yaitu dengan perbuatan atau tingkah laku tersebut. Ia bertentangan dengan nilai atau norma sosial yang ada di lingkungan hidupnya. Yang kedua, kenakalan remaja merupakan kenakalan yang dilakukan mereka berumur antara 13 sampai 17 tahun sebelum menikah. Yang ketiga, kenakalan remaja dapat dilakukan oleh seseorang remaja yang dapat dilakukan bersama-sama dengan sekelompok remaja. Selanjutnya, penyebab terjadinya kenakalan remaja. Ada 4 penyebab kenakalan remaja, yaitu teori biologis, teori psikogenis, teori sosiogenis, dan terakhir teori subkultur. Kita langsung masuk saja ke teori biologis. Teori biologis ini yaitu tingkah laku sosiopatik atau delinkuen pada anak-anak dan remaja muncul karena faktor biologis dan struktur jasmani seseorang. Yang kedua, teori psikogenis. Teori psikogenis ini yaitu menekankan sebab tingkah laku delinkuen anak dari aspek psikologis, antara lain inteligensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, kecenderungan psikopatologis, organisasi baik dari aspek kemunculannya, karakter anggotanya, maupun sejenis kegiatan. Faktor penyebab geng motor muncul ini ada beberapa yang dipenuhi kebutuhannya, yaitu yang pertama, kebutuhan membuktikan diri sebagai laki-laki sejati. Yang kedua, kebutuhan sosialisasi dengan teman sebaya sebagai salah satu sarana atau cara bagi para remaja dalam mengisi waktu luangnya atau setelah lelahnya dengan kegiatan sekolah atau mengisi waktu yang selalu luang untuk dirinya gitu. Anggota yang tidak bersekolah ataupun bekerja. Yang terakhir yaitu materinya penanggulangan kenakalan remaja. Ada 2 sistem penanggulangan kenakalan remaja, yaitu moralitas dan abolisionistik. Kita masuk aja ke moralitas. Moralitas ini dilaksanakan dengan pemberluasan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, dan sarana-sarana lain yang dapat menekankan nafsu terbuat dari kejahatan. Yang kedua yaitu abolisionistik, yaitu berusaha untuk berantas mengulangi kejahatan dengan sebab musabab. Umpannya diketahui bahwa faktor tekanan ekonomi atau kemelaratan merupakan salah satu faktor penyebab kejahatan, maka usaha untuk mencapai tujuan dalam mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh faktor ekonomi.
merupakan cara abolisionistik.